Gimana jadinya kalau seorang anak berusia 7 tahun yang dianggap gagal dalam sihir, tiba-tiba menunjukkan kemampuan yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh para penyihir terbaik di zamannya? Sampai-sampai orang yang melihatnya secara langsung lebih memilih menganggap itu sebagai mukjizat daripada percaya kalau semua itu benar-benar dilakukan oleh seorang bocah kecil. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, linknya ada di deskripsi atau kolom komentar, karena video ini merupakan lanjutan langsung dari cerita sebelumnya. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan bagaimana kesadaran Eftal yang terlahir kembali mulai tumbuh dan berkembang sepenuhnya di dalam tubuh barunya. Kini, 3 tahun telah berlalu sejak peristiwa reinkarnasi tersebut dan Eftal telah menginjak usia 7 tahun. Selama kurun waktu tersebut, ia terus berusaha mencari tahu dan mempelajari banyak hal mengenai kondisi dunia saat ini. Namun, semakin ia menggali informasi, ia semakin menyadari betapa besarnya perbedaan dunia ini jika dibandingkan dengan dunianya yang sebelumnya. Saat sedang asik dengan pemikirannya, suasana tenang di kediamannya teralihkan oleh kedatangan seorang tamu. Ibu Eftal menyambut pria tersebut dengan sangat ramah dan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam karena sang tamu telah bersedia meluangkan waktu untuk datang berkunjung ke tempat yang sangat jauh seperti ini. Pria itu membalas dengan santai mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dipikirkan karena Eftal adalah adiknya sendiri. Sambil menyodorkan sebuah amplop, pria itu menjelaskan bahwa meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, itu adalah jatah biaya hidup untuk bulan ini, dan meminta sang ibu untuk menerimanya. Eftal yang memperhatikan interaksi tersebut menjelaskan bahwa selama ini ia hanya tinggal berdua bersama ibunya. Sang ibu menerima pemberian itu dengan penuh syukur dan berjanji akan menggunakan uang tersebut dengan sangat hati-hati. Meskipun sang pria memintanya untuk mempergunakan uang itu sesuka hati. Di dalam benaknya, Eftal merasa iba karena ibunya tidak memiliki bakat sihir sama sekali seperti dirinya, sebuah kekurangan yang membuat sang ibu harus menjalani hidup dengan penuh kesulitan. Eftal pun menegaskan sebuah fakta penting bahwa pria yang baru saja memberi mereka biaya hidup tersebut bukanlah ayahnya. Sosok pria tersebut sebenarnya adalah Alcott Fraser, putra kedua dari seorang duk yang merupakan kakak laki-laki Eftal. Dengan senyum yang hangat, Fraser mengusap kepala Eftal dan menanyakan apakah adiknya itu dalam keadaan yang baik-baik saja. Eftal kemudian menyadari sebuah silsilah yang unik, di mana ia ternyata terlahir kembali ke dalam salah satu keluarga yang masih merupakan garis keturunannya sendiri dari masa lalu. Karena merasa ada yang kurang, Eftal memberanikan diri untuk bertanya kepada kakaknya mengenai keberadaan ayah mereka. Mendengar pertanyaan itu, raut wajah Fraser seketika berubah menjadi canggung dan ia pun meminta maaf kepada Eftal. Ia menjelaskan bahwa ayah mereka sangatlah sibuk sehingga sama sekali tidak bisa meluangkan waktu untuk datang menemui mereka. Eftal kemudian memaparkan identitas sang ayah yang sebenarnya, yaitu Duke Alcott, seorang pemimpin pasukan sihir kerajaan Azul yang sangat berkuasa. Namun di balik kemegahan nama besar sang ayah, terselip kenyataan pahit bahwa hingga saat ini, Eftal sama sekali belum pernah bertemu langsung dengan sosok ayahnya tersebut. Alasan di balik situasi ini adalah karena sang duke memiliki 9 orang selir selain istri aslinya. Karena ibu Eftal merupakan satu-satunya selir yang tidak memiliki bakat sihir, ia dianggap tidak berharga dan dipandang sebelah mata oleh istri sah maupun selir-selir lainnya di keluarga tersebut. Sambil merasakan pelukan hangat ibunya, Eftal merenung dengan penuh tanya mengenai alasan ayahnya yang seorang keturunan penyihir hebat mau menjalin hubungan dengan wanita tanpa bakat. Ia pun harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya hanyalah seorang anak tidak sah yang lahir dari rahim seorang wanita simpanan. Kehidupan Eftal dan ibunya diwarnai oleh penolakan dari istri sah sang duk yang sama sekali tidak menyukai keberadaan mereka berdua. Akibat kebencian tersebut, mereka akhirnya diasingkan ke sebuah daerah terpencil yang jauh dari kemegahan ibu kota kerajaan Azul. Di rumah sederhana inilah mereka tinggal, terpisah dari keluarga utama Alcott. Namun, nasib mereka sedikit terbantu oleh kehadiran Fraser, putra sah sang duk, yang ternyata memiliki hati nurani. Fraser merasa tidak tega melihat kondisi memprihatinkan yang dialami oleh ibu tiri dan adik tirinya tersebut. Dengan nada penuh penyesalan, Fraser meminta maaf kepada Eftal atas situasi yang terjadi dan berjanji akan menyampaikan salam adiknya itu kepada ayah mereka saat ia kembali nanti. Fraser adalah sosok yang selama ini menjaga dan memperhatikan kebutuhan mereka di pengasingan. Ibu Eftal pun sangat berterima kasih karena Fraser telah banyak membantu kehidupan mereka yang sulit.
Saat sang ibu hendak menyeduhkan teh sebagai bentuk penghormatan, Fraser dengan ramah mengatakan bahwa ia juga ingin menikmati teh tersebut. Di dalam hatinya, Eftal merasa sangat bersyukur dan menilai bahwa kakak tirinya Fraser adalah orang yang sangat baik. Sang ibu kemudian membawakan cangkir teh yang masih mengepulkan uap panas ke meja makan. Ia memperingatkan Eftal agar berhati-hati karena minuman tersebut masih sangat panas, yang kemudian dijawab dengan patuh oleh bocah itu. Sambil memegang cangkir tehnya, Eftal merenung mengenai situasi hidupnya saat ini. Baginya, apapun kondisi lingkungan tempat ia tinggal sekarang, hal itu tidak menjadi masalah besar. Eftal merasa sudah sangat cukup dan bahagia selama ia diberikan kesempatan untuk bisa mempelajari sihir kembali di kehidupan keduanya ini. Tekadnya untuk mendalami ilmu sihir tampak sangat kuat, meskipun ia berada di tempat pengasingan yang sederhana. Di sela-sela waktu bersantai tersebut, Fraser mulai bertanya mengenai rencana masa depan Eftal dan jalan hidup seperti apa yang ingin diambil oleh adiknya itu mulai sekarang. Sambil menikmati aroma teh yang harum, Fraser mendengarkan dengan saksama. Dengan penuh semangat, Eftal menjawab bahwa saat ia menginjak usia 15 tahun nanti, ia berencana untuk masuk ke Akademi Sihir yang berada di ibu kota kerajaan. Eftal merasa hal itu adalah langkah yang tepat karena mereka semua merupakan keturunan dari salah satu sage agung yang sangat legendaris. Ia bahkan sudah merencanakan untuk mengambil jurusan studi bakat dan peningkatan atribut sihir. Namun, mendengar ambisi besar Eftal tersebut, raut wajah ibunya seketika berubah menjadi gelisah dan tampak sangat tertekan. Sang ibu merasa sangat berat hati karena ia menyadari bahwa Eftal memiliki nasib yang sama dengannya, yaitu tidak memiliki kecocokan terhadap sihir sedikit pun. Saat ini, ujian kecocokan sihir yang ditemukan oleh Kaisar Blaze sudah menjadi standar di seluruh penjuru negeri, dan kenyataan mengenai kelemahan Eftal dalam hal tersebut sudah diketahui secara luas. Karena alasan itulah, sang ibu ingin agar Eftal mulai berlatih ilmu berpedang saja daripada memaksakan diri mempelajari sihir. Ia berencana untuk memasukkan Eftal ke akademi militer agar masa depannya lebih terjamin. Sambil mengungkapkan kekhawatirannya, sang ibu memeluk Eftal dengan sangat erat hingga kepala bocah itu terbenam di dadanya, membuat Eftal hanya bisa bergumam tidak jelas karena sesak napas. Fraser yang mendengarkan penjelasan ibunya mulai memahami situasi tersebut dan memberikan tanggapan yang positif. Ia mengungkapkan bahwa meskipun penampilannya mungkin tidak meyakinkan, ia sebenarnya adalah lulusan akademi militer dengan nilai tertinggi. Fraser kemudian menceritakan masa lalunya saat ia masih berusia 15 tahun. Pada saat itu, ia merasa masih sangat naif dan memiliki keinginan kuat untuk menentang kehendak ayahnya yang sangat membanggakan garis keturunan sage mereka. Itulah alasan mengapa Fraser lebih memilih untuk masuk ke akademi militer yang jalurnya sangat berbeda dengan tradisi sihir keluarga Alcott. Sebuah keputusan yang sempat membuat orang-orang di sekitarnya merasa heran. Fraser menjelaskan lebih lanjut bahwa pilihannya masuk ke militer ternyata membuahkan hasil yang manis. Di dunia saat ini, pengguna pedang sihir adalah individu yang sangat langka dan keberadaan mereka sangat dihargai oleh pasukan militer kerajaan. Fraser merasa telah mengambil keputusan yang sangat tepat untuk karier dan hidupnya. Sambil bertepuk tangan kecil dan tersenyum bangga, ia merasa puas dengan pencapaiannya sebagai ksatria. Karena kebetulan hari ini ia sedang tidak memiliki tugas atau jadwal yang mendesak, Fraser tiba-tiba menawarkan diri untuk mengajari Eftal dasar-dasar ilmu berpedang. Tawaran mendadak ini tentu saja membuat Eftal dan ibunya terkejut, melihat betapa antusiasnya Fraser ingin menurunkan kemampuannya kepada sang adik. Sang ibu yang mendengar tawaran tersebut merasa sangat terkejut sekaligus antusias, hingga ia memohon dengan sangat agar Fraser benar-benar bersedia melatih adiknya. Pelatihan pun akhirnya dimulai di sebuah area terbuka di dekat hutan. Fraser memberikan instruksi tegas kepada Eftal agar ia memberikan tekanan yang lebih kuat pada genggaman tangannya saat memegang pedang kayu tersebut. Eftal pun mulai mengayunkan pedang kayunya berkali-kali dengan penuh semangat di bawah pengawasan ketat sang kakak. Melihat gerakan adiknya yang sangat lincah, Fraser merasa sangat puas dan memuji kemampuan Eftal yang mampu melakukan teknik dasar dengan sangat baik untuk anak seusianya. Fraser bahkan menyatakan bahwa Eftal terlihat sangat berbakat dan sangat cocok untuk menjadi seorang pendekar pedang di masa depan. Eftal sendiri hanya bisa terdiam sambil terus berlatih. Meski dalam hatinya ia baru menyadari bahwa tubuh kecilnya ini ternyata memiliki potensi fisik yang cukup baik. Seiring berjalannya waktu, Fraser terus membimbing Eftal dengan berbagai pengetahuan dasar, termasuk strategi militer yang cukup rumit.
Eftal memahami bahwa sejak awal kakaknya memang sangat berharap agar ia mengikuti jejaknya untuk masuk ke akademi militer. Fraser melakukan semua ini karena ia sangat peduli dan menganggap Eftal tidak memiliki bakat dalam mengolah sihir, sehingga ia ingin mengarahkan adiknya pada ilmu berpedang yang dianggap lebih menjanjikan. Namun saat Fraser sedang menjelaskan bahwa ilmu berpedang adalah cara untuk mengalirkan kekuatan, Eftal mulai merasakan adanya pertentangan di dalam batinnya. Tiba-tiba Eftal menghentikan latihannya dan memanggil kakaknya dengan nada bicara yang sangat serius. Fraser yang melihat adiknya mendadak berhenti merasa heran dan bertanya-tanya, apakah Eftal sudah merasa kelelahan dengan porsi latihan yang diberikan. Tanpa menunjukkan rasa ragu sedikit pun, Eftal menatap mata kakaknya dan menyatakan sebuah keinginan yang sangat mengejutkan, yaitu bahwa dirinya ingin masuk ke Akademi Sihir. Mendengar pernyataan adiknya, Fraser berusaha memberikan pengertian secara perlahan bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang memang cocok dan tidak cocok untuk dilakukan oleh setiap manusia, mengisyaratkan bahwa Eftal tidak cocok dengan sihir. Namun Eftal sudah sangat memahami hal tersebut di dalam pikirannya. Ia menyadari bahwa di era 400 tahun di masa depan ini, Akademi Sihir kemungkinan besar menyimpan petunjuk atau rahasia penting untuk melampaui batasan seorang penyihir yang selama ini ia cari, dan ia bertekad kuat untuk menemukannya bagaimanapun caranya. Melihat keteguhan hati adiknya, Fraser akhirnya memutuskan untuk memberikan sebuah tantangan yang sangat sulit sebagai syarat. Ia berjanji akan mempraktikkan sebuah teknik sihir di depan Eftal. Dan jika adiknya itu mampu meniru teknik tersebut dengan cara apapun, maka Fraser secara pribadi akan memberikan rekomendasi resmi agar Eftal bisa masuk ke Akademi Sihir. Tawaran ini tentu saja membuat Eftal sangat terkejut sekaligus merasa sangat gembira. Dengan penuh semangat, Eftal menyetujui tantangan tersebut dan bersorak kegirangan karena merasa impiannya untuk kembali mendalami dunia sihir kini memiliki peluang untuk terwujud. Fraser menatap adiknya dengan tatapan yang dipenuhi rasa bersalah, seraya bergumam dalam hati meminta maaf kepada Eftal karena ia merasa tindakan ini mungkin sedikit kejam bagi seorang bocah. Ia berpikir bahwa Eftal akan segera memahami batasan kemampuannya dan menyerah setelah melihat demonstrasi sihir ini secara langsung. Dengan tegas, Fraser mengumumkan bahwa ia akan segera memulai tantangannya dan meminta Eftal untuk memperhatikan setiap gerakannya dengan saksama. Eftal yang sudah tidak sabar langsung menjawab dengan penuh semangat dan antusias. Fraser kemudian mengambil kuda-kuda rendah dan mulai mengerahkan seluruh tenaganya berteriak kencang saat ia mempersiapkan aliran energi di dalam tubuhnya. Fraser mulai merapalkan sebuah mantra panjang yang ditujukan kepada roh angin bernama Silhid, memohon agar sang roh meminjamkan berkat serta kekuatannya. Ia terus melanjutkan rapalan sihirnya dengan serius, meminta agar nafas dari sang dewa segera dimunculkan melalui tangannya. Di sisi lain, Eftal justru menunjukkan ekspresi kebingungan dan mulai berkeringat dingin melihat aksi kakaknya. Namun, rasa herannya bukan karena terintimidasi oleh besarnya kekuatan tersebut, melainkan karena ia merasa sangat asing dan terkejut melihat di zaman ini orang-orang masih harus menggunakan mantra atau kata-kata panjang hanya untuk memicu sebuah sihir sederhana. Setelah menyelesaikan rapalannya yang panjang, Fraser akhirnya melepaskan sebuah sihir tingkat 2 yang ia namai sebagai pedang angin atau angin pembelah. Sebuah piringan angin tajam yang berputar dengan kecepatan tinggi langsung melesat ke arah depan dengan sangat cepat. Serangan tersebut menciptakan hembusan angin yang sangat kencang di sekitar area latihan, menunjukkan betapa seriusnya Fraser dalam menunjukkan kemampuannya sebagai seorang ksatria penyihir yang kompeten di hadapan adiknya. Serangan angin tersebut menghantam sebuah pohon besar yang berdiri kokoh di hadapan mereka dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Akibat tebasan sihir yang sangat presisi dan tajam itu, batang pohon yang sangat tebal tersebut langsung terpotong menjadi 2 bagian. Pohon raksasa itu kemudian tumbang dan menghantam tanah dengan dentuman yang sangat keras, menciptakan kehancuran yang nyata di area hutan tersebut sebagai bukti nyata dari kekuatan sihir tingkat 2 yang baru saja dipamerkan oleh Fraser. Fraser berdiri dengan napas yang masih terengah-engah setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun ia tetap menunjukkan senyum bangga sambil menyeka keringat di wajahnya. Ia bertanya kepada adiknya bagaimana pendapatnya mengenai karya sihir yang baru saja ia tunjukkan, yang menurutnya hanya bisa diartikan sebagai sebuah keajaiban bagi orang biasa. Namun, Eftal justru menanggapi hal itu dengan tatapan datar dan bertanya-tanya di dalam hatinya apakah hanya sesuatu yang lemah seperti itu yang menjadi syarat tantangannya. Fraser yang salah menangkap maksud adiknya malah tertawa dengan penuh percaya diri. Mengira Eftal sedang terpaku karena merasa sangat takjub bisa melihat penggunaan sihir di level setinggi itu. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi,
Eftal segera mengangkat tangannya dan langsung mempraktikkan teknik yang baru saja ia lihat dengan cara yang jauh lebih efisien. Secara mengejutkan, Eftal mampu menciptakan piringan angin raksasa yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dan jauh lebih kuat dibandingkan milik kakaknya hanya dalam sekejap mata tanpa perlu bersusah payah. Melihat adiknya yang masih kecil itu bisa meniru sihir tingkat 2 dengan begitu mudah, instan, dan tanpa rapalan mantra sedikit pun, Fraser benar-benar terbelalak, tidak percaya, dan berteriak histeris karena syok menyaksikan pemandangan yang di luar nalar tersebut. Kekuatan sihir yang dilepaskan oleh Eftal menciptakan tekanan angin yang sangat luar biasa dahsyat hingga menyapu area hutan di sekitarnya. Fraser yang berada tepat di jalur aliran energi tersebut terpaksa menahan diri dengan sekuat tenaga agar tidak terhempas. Sambil berteriak kebingungan merasakan tekanan angin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, Eftal tetap berdiri dengan tenang di tengah pusaran debu dan angin yang ia ciptakan sendiri, menunjukkan perbedaan kekuatan yang sangat mencolok di antara keduanya. Fraser benar-benar terguncang hebat dan tidak bisa mempercayai apa yang baru saja disaksikannya secara langsung. Di dalam benaknya, ia terus bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang anak kecil berusia 7 tahun mampu menggunakan sihir tingkat tinggi secara instan tanpa merapal mantra sedikit pun. Baginya, kemampuan luar biasa seperti itu seharusnya hanya bisa dikuasai oleh seorang sage yang telah berlatih selama puluhan tahun, sehingga keberadaan Eftal saat ini terasa sangat mustahil dan di luar nalar. Dengan tubuh yang gemetar dan keringat dingin yang bercucuran, Fraser mencoba memanggil nama adiknya dengan terbata-bata, menanyakan apa sebenarnya yang baru saja dilakukan oleh bocah tersebut. Eftal yang melihat reaksi berlebihan kakaknya hanya bisa menoleh dengan wajah polos dan merasa heran. Melihat kakaknya yang tampak sangat syok, Eftal segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia sebenarnya hanya berniat meniru sihir yang ditunjukkan oleh Fraser sebelumnya. Namun, ia mengaku tidak sengaja malah menggunakan sihir level 4 karena kontrol kekuatannya yang belum sempurna. Mendengar pengakuan tersebut, Fraser semakin histeris hingga sulit berkata-kata karena ia tahu betul bahwa sihir level 4 adalah tingkatan yang hanya dimiliki oleh para penyihir dengan peringkat yang sangat tinggi. Sebaliknya, Eftal justru merasa bingung dan bertanya, apakah sihir level 4 bukan merupakan tingkatan untuk penyihir level rendah? Saat Fraser mendesaknya untuk menjelaskan bagaimana ia bisa melakukan hal sehebat itu, Eftal mulai merasa kesulitan karena ia tidak mungkin memberitahu kakaknya bahwa ia adalah sosok hebat yang bereinkarnasi dari masa lalu. Eftal mencoba memberikan penjelasan yang lebih masuk akal dengan mengatakan bahwa saat ini ia tengah berusaha memperkuat dan membiasakan tubuh serta otak kecilnya dengan berbagai pengetahuan dan kekuatan sihir. Ia menjelaskan bahwa dari semua mantra yang telah ia pelajari hingga saat ini, ia sudah bisa mempraktikkan teknik-teknik tersebut dengan cara yang ia tunjukkan tadi. Fraser yang masih penasaran mencoba meminta adiknya untuk mengulangi penjelasannya, namun ia langsung dibuat membeku saat Eftal. Dengan santainya berkata bahwa jika kondisi tubuhnya sedang normal, ia sebenarnya mampu mengeluarkan sihir hingga mencapai level 10. Informasi ini menjadi pukulan terakhir bagi mental Fraser yang tidak sanggup lagi membayangkan tingkat kekuatan yang begitu mustahil tersebut. Begitu mendengar kata level 10 keluar dari mulut adiknya, kesadaran Fraser seolah melayang pergi dan ia langsung jatuh pingsan di tempat dengan mulut menganga. Eftal yang melihat kakaknya tiba-tiba tumbang menjadi sangat panik dan berusaha memanggil-manggil namanya untuk memastikan keadaannya. Kejadian ini membuat Eftal menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan reaksi kakaknya yang begitu berlebihan terhadap sihirnya. Ia teringat kembali pada kejadian saat ia mengalahkan naga beberapa waktu lalu, di mana para ksatria yang datang ke lokasi kejadian juga menunjukkan reaksi serupa saat melihat bangkai monster yang hangus terbakar. Pada saat kejadian naga tersebut, para prajurit dan warga justru menganggap keselamatan mereka sebagai sebuah mukjizat dan perlindungan dari dewa, tanpa menyadari bahwa pelakunya adalah seorang bocah berusia 4 tahun. Mengingat hal itu, Eftal yang kini sedang berusaha membangunkan kakaknya mulai menarik sebuah kesimpulan yang cukup serius. Ia merasa ada sebuah kejanggalan besar mengenai standar kekuatan sihir di dunia ini. Eftal menyadari bahwa pengetahuan dan kemampuan sihir yang ia anggap biasa saja ternyata dianggap sebagai kekuatan tingkat dewa oleh orang-orang di masa sekarang. Yang berarti ada sesuatu yang benar-benar tidak beres dengan perkembangan dunia selama 400 tahun sejak kematiannya di masa lalu. Eftal merenung di dalam ruang perpustakaan pribadinya sambil menatap tumpukan buku-buku tua.
Ia tidak mengetahui secara pasti apa yang telah terjadi selama 400 tahun masa ketidakhadirannya. Namun setelah meneliti berbagai literatur, ia sampai pada sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Eftal menyadari bahwa peradaban sihir di zaman sekarang telah mengalami kemunduran yang sangat jauh dibandingkan dengan masa kejayaannya dahulu. Untuk memperjelas situasinya, Eftal membuat sebuah perbandingan kasar mengenai tingkatan sihir antara masa lalu dan masa kini. Ia melihat bahwa sihir level 1 yang dulunya hanya dianggap sihir harian, kini disebut sebagai sihir kelas rendah. Bahkan sihir level 9 hingga 10 yang dulu merupakan sihir kelas tinggi, sekarang dianggap sebagai teknologi yang telah hilang. Eftal menyadari bahwa kemampuannya menggunakan sihir level 4 tanpa rapalan sama sekali adalah hal yang sangat tidak wajar di era ini. Hal itulah yang membuatnya terlihat seperti monster di mata orang lain, dan ia akhirnya memahami alasan mengapa kakaknya sampai jatuh pingsan karena syok. Di dalam kamar, Eftal merasa bersalah karena telah melakukan hal yang mengejutkan kepada Fraser. Tak lama kemudian, Fraser terbangun dengan teriakan histeris dan napas terengah-engah. Dengan wajah penuh ketakutan, ia berteriak memanggil nama Eftal. Begitu melihat adiknya, Fraser langsung meracau tidak percaya bahwa seorang bocah berusia 7 tahun bisa menggunakan sihir tanpa rapalan sama sekali. Ia tidak mengetahui secara pasti apa yang telah terjadi selama 400 tahun masa ketidakhadirannya. Namun setelah meneliti berbagai literatur, ia sampai pada sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Eftal menyadari bahwa peradaban sihir di zaman sekarang telah mengalami kemunduran yang sangat jauh dibandingkan dengan masa kejayaannya dahulu. Untuk memperjelas situasinya, Eftal membuat sebuah perbandingan kasar mengenai tingkatan sihir antara masa lalu dan masa kini. Ia melihat bahwa sihir level 1 yang dulunya hanya dianggap sihir harian, kini disebut sebagai sihir kelas rendah. Bahkan sihir level 9 hingga 10 yang dulu merupakan sihir kelas tinggi, sekarang dianggap sebagai teknologi yang telah hilang. Eftal menyadari bahwa kemampuannya menggunakan sihir level 4 tanpa rapalan sama sekali adalah hal yang sangat tidak wajar di era ini. Hal itulah yang membuatnya terlihat seperti monster di mata orang lain, dan ia akhirnya memahami alasan mengapa kakaknya sampai jatuh pingsan karena syok. Di dalam kamar, Eftal merasa bersalah karena telah melakukan hal yang mengejutkan kepada Fraser. Tak lama kemudian, Fraser terbangun dengan teriakan histeris dan napas terengah-engah. Dengan wajah penuh ketakutan, ia berteriak memanggil nama Eftal. Begitu melihat adiknya, Fraser langsung meracau tidak percaya bahwa seorang bocah berusia 7 tahun bisa menggunakan sihir tanpa rapalan sama sekali. Melihat reaksi kakaknya yang sangat panik, Eftal berpura-pura bingung dan bertanya balik mengenai apa yang sedang dibicarakan oleh kakaknya tersebut. Eftal kemudian menyusun sebuah cerita bohong untuk menutupi kekuatannya. Ia menjelaskan bahwa saat Fraser mengeluarkan sihir besar tadi, ada sebongkah kayu yang terbang dan menghantam kepala Fraser hingga membuatnya pingsan. Fraser yang awalnya bingung mulai memproses penjelasan tersebut dan akhirnya merasa lega karena menganggap itulah yang sebenarnya terjadi. Eftal merasa lega karena berhasil meyakinkan kakaknya, sebab ia tidak mungkin menjelaskan kejadian yang sesungguhnya. Ia pun memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini agar bisa diam-diam belajar sihir sambil berpura-pura bahwa ledakan besar di gunung hanyalah sebuah badai biasa. Seiring berjalannya waktu, Eftal memutuskan untuk mulai berlatih pedang bersama Fraser. Hal ini ia lakukan agar Fraser bersedia memberikannya izin untuk masuk ke akademi militer nantinya. Di area latihan yang terbuka, suara benturan pedang kayu terdengar berkali-kali saat mereka berdua saling bertukar serangan. Fraser dengan penuh semangat terus menyemangati adiknya agar mengayunkan pedangnya dengan lebih cepat secepat kilat, sementara Eftal berusaha sekuat tenaga untuk mengimbangi gerakan kakaknya tersebut. Meskipun Eftal memiliki kekuatan sihir yang luar biasa, latihan fisik ternyata tetap menjadi tantangan berat baginya hingga ia jatuh tersungkur ke tanah. Fraser tertawa melihat adiknya yang kelelahan dan menganggap Eftal terlalu berlebihan dalam berlatih. Sambil berusaha bangkit dengan napas tersengal, Eftal bergumam dalam hati bahwa sebenarnya ia tidak benar-benar berniat untuk masuk ke akademi militer, namun ia harus tetap menjalani peran ini demi kelancaran rencananya di masa depan. Eftal menyadari bahwa meskipun ia telah bereinkarnasi, sifat gigih yang ia miliki dari kehidupannya yang terdahulu sebagai seorang sage tampaknya telah mendarah daging dalam dirinya. Hal ini membuatnya tidak mudah menyerah meskipun tubuh kecilnya saat ini memiliki keterbatasan fisik yang nyata. Semakin sering ia mengalami kekalahan dalam sesi latihan, rasa semangatnya justru semakin berkobar hebat. Dengan napas yang masih terengah-engah, Eftal berteriak meminta kakaknya Fraser untuk mengulangi sesi latihan mereka sekali lagi.
Semangat pantang menyerah yang ditunjukkan Eftal membuat Fraser merasa sangat bangga dan memuji dedikasi adiknya tersebut. Hari-hari pun terus berlalu dengan rutinitas latihan yang sangat berat di mana Eftal terus-menerus meminta pengulangan tanpa henti demi mengasah kemampuan fisiknya. Waktu berjalan dengan sangat cepat seiring dengan intensitas latihan yang terus dilakukan oleh Eftal. Tanpa terasa, kini ia telah tumbuh menjadi seorang bocah berusia sekitar 10 tahun. Di sebuah tebing tinggi dengan latar belakang air terjun yang megah, Eftal berdiri tegak sambil menggenggam pedangnya dengan penuh konsentrasi. Tatapan matanya kini jauh lebih tajam dan penuh dengan determinasi dibandingkan saat ia masih balita. Latihan keras yang ia jalani selama bertahun-tahun telah mengubah aura dan ketenangan dirinya, menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam penguasaan teknik dasar berpedang. Kemampuan Eftal dalam menggunakan senjata tajam mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Ia mampu melancarkan serangan yang sangat kuat hingga menghancurkan target latihan kayu dengan sekali tebas. Gerakannya kini menjadi sangat lincah dan presisi, di mana ia bisa berpindah posisi dengan cepat sambil mengayunkan pedangnya secara bertubi-tubi. Kecepatan serangannya meningkat drastis, menciptakan serangkaian tebasan yang sangat efisien dan mematikan. Setiap gerakan yang ia lakukan kini tidak lagi membuang energi secara percuma, melainkan terfokus sepenuhnya pada efektivitas serangan. Keahlian berpedang Eftal telah mencapai tingkat di mana ia mampu membelah benda kecil di udara dengan akurasi yang sempurna. Ia terus mengasah kemampuannya dengan melakukan latihan mandiri di atas bongkahan batu besar, meluncurkan rentetan serangan yang begitu cepat hingga menciptakan efek visual seperti kilatan cahaya di sekelilingnya. Kekuatan fisik yang ia bangun selama bertahun-tahun kini telah menyatu dengan insting bertarungnya, memungkinkannya untuk melakukan teknik-teknik pedang yang rumit dengan sangat mudah. Sambil memandangi pedang di tangannya, Eftal merenung dalam hati bahwa ilmu berpedang ternyata memberikan kepuasan tersendiri yang sangat berbeda dari sihir. Ia merasa sangat menikmati proses mengasah teknik fisik ini karena terasa sangat menyegarkan. Kini Eftal menetapkan sebuah tujuan baru dalam hidupnya, yaitu ingin menjadi sosok yang lebih kuat sebagai pengguna pedang yang bahkan mampu melampaui kemampuan sihir. Baginya, menjadi seorang kesatria sihir terkuat di dunia ini bukanlah ide yang buruk. Namun, lamunannya terhenti saat ia mendengar suara Fraser yang memanggil namanya dari kejauhan. Eftal menyadari bahwa kemajuannya saat ini sebenarnya sudah jauh melampaui rencana awalnya. Fraser menghampiri Eftal dan menanyakan kesiapannya untuk memulai latihan rutin mereka hari ini. Eftal dengan semangat menyambut ajakan kakaknya tersebut. Selama ini, Eftal memang rutin berlatih ilmu berpedang di bawah bimbingan Fraser sebanyak 3 kali dalam seminggu. Namun, Fraser menjelaskan bahwa hari ini akan menjadi hari yang sangat istimewa karena menu latihannya akan berbeda dari biasanya. Eftal merasa bingung dan bertanya-tanya tentang apa yang dimaksud oleh kakaknya. Fraser kemudian mengungkapkan bahwa mulai hari ini, guru yang akan melatih Eftal bukanlah dirinya, melainkan seorang pelatih spesial yang sengaja ia panggil. Saat itu juga, sesosok figur dengan perlengkapan tempur yang berat muncul di hadapan mereka, membuat Eftal tersentak kaget melihat kehadiran orang baru tersebut.